Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas satu sosok yang tengah menjadi sorotan utama di panggung pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Siapa dia? Dialah Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan baru di bawah Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Penunjukan Purbaya pada 8 September tahun 2025 lalu cukup menggebrak publik dan pasar keuangan. Bagaimana tidak? Ia menggantikan Ibu Sri Mulyani Indrawati, figur yang sangat dominan dan dihormati di dunia ekonomi. Namun, yang membuat Purbaya begitu menarik bukan hanya posisinya, melainkan latar belakangnya yang unik dan gaya kepemimpinannya yang sangat berbeda, bahkan sampai dijuluki Menko Cowboy. Kenapa begitu? Mari kita kupas tuntas profilnya, dari perjalanan hidupnya hingga gebrakan-gebrakan awalnya yang fenomenal. Hal pertama yang paling menonjol dari seorang Purbaya Yudisadewa adalah jejak akademiknya yang tidak biasa. Ia tidak memulai kariernya sebagai seorang ekonom murni seperti kebanyakan pejabat di bidangnya. Purbaya adalah lulusan teknik elektro dari salah satu kampus terbaik di Indonesia, Institut Teknologi Bandung atau ITB. Latar belakang sebagai seorang insinyur ini memberinya fondasi berpikir yang sangat analitis, logis, dan terstruktur. Namun, takdir membawanya ke jalan yang berbeda. Minatnya kemudian bergeser ke bidang ekonomi, yang mendorongnya untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Purbaya terbang ke Amerika Serikat dan menempuh pendidikan di Purdue University, Indiana. Di sana, ia tidak tanggung-tanggung, langsung meraih 2 gelar sekaligus, Master of Science dan Doktor atau PhD, di bidang ilmu ekonomi. Kombinasi langka antara ilmu teknik dan ekonomi inilah yang membentuknya menjadi seorang teknokrat yang komplet. Ia mampu melihat permasalahan ekonomi dari sudut pandang yang sangat komprehensif, tidak hanya dari teori, tetapi juga dari sisi praktis dan implementatif. Cara berpikirnya yang pragmatis ini kelak menjadi ciri khasnya dalam mengambil setiap keputusan kebijakan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, perjalanan karier Purbaya pun dimulai. Ia tidak langsung terjun ke dunia pemerintahan. Sebaliknya, ia memulai dari sektor swasta, mengasah kemampuannya di lapangan. Langkah pertamanya adalah sebagai field engineer di perusahaan jasa perminyakan ternama, Schlumberger Overseas, dari tahun 1989 hingga ke 1994. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang industri real. Setelah itu, ia beralih ke dunia yang akan menjadi spesialisasinya, riset dan pasar modal. Ia bergabung dengan Danareksa Research Institute, di mana ia menjabat sebagai senior economist dan kemudian naik menjadi chief economist dari tahun 2000 hingga ke 2013. Di sini, analisis-analisis tajamnya mulai dikenal luas. Pengalamannya di dunia riset ekonomi membawanya ke posisi yang lebih strategis, yaitu sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities dari tahun 2006 hingga ke 2008. Di Danareksa, ia tidak hanya menganalisis pasar, tapi juga mengelola bisnis sekuritas secara langsung. Ini memberinya pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar keuangan, baik domestik maupun global. Ia tahu betul bagaimana uang bergerak, bagaimana investor berpikir, dan apa yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pasar. Sejak sekitar tahun 2010, Purbaya mulai ditarik ke lingkaran pemerintahan. Pengetahuan dan pengalamannya yang luas membuatnya menjadi sosok yang dibutuhkan untuk memberikan masukan strategis. Ia dipercaya memegang beberapa jabatan penting, mulai dari staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, lalu staf khusus Menko Polhukam Bidang Ekonomi, hingga Deputi Ketiga Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden. Kariernya terus menanjak saat ia ditunjuk menjadi Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenkomarves di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan. Di sini, ia terlibat dalam berbagai proyek strategis nasional yang krusial. Puncak kariernya sebelum menjadi Menteri Keuangan adalah saat ia dipercaya untuk memimpin Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS dari September tahun 2020 hingga September tahun 2025. Di LPS, perannya sangat vital dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik akibat pandemi dan berbagai gejolak lainnya. Ia dinilai berhasil memperkuat peran LPS dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dan akhirnya,
Pada September tahun 2025, Purbaya Yudisadewa mencapai puncak kariernya di bidang keuangan dengan dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sejak hari pertama menjabat, ia langsung tancap gas. Gayanya yang lugas, belak-belakan, dan berani mengambil keputusan cepat inilah yang membuatnya dijuluki Menko Cowboy. Ia seolah ingin mendobrak tradisi birokrasi yang terkadang lambat dan berbelit-belit. Hanya dalam sebulan pertamanya, Purbaya sudah membuat sejumlah gebrakan kebijakan yang berorientasi pada satu tujuan utama, percepatan pertumbuhan ekonomi. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, langkah paling fenomenal adalah memindahkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia ke 5 bank milik negara atau Himbara. Apa tujuannya? Sederhana, untuk meningkatkan base money atau uang primer di perbankan. Dengan likuiditas yang melimpah, bank-bank BUMN didorong untuk lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor real, sehingga roda perekonomian rakyat bisa berputar lebih kencang. Ini adalah langkah yang sangat berani dan langsung terasa dampaknya. Kedua, Purbaya menunjukkan ketegasannya dalam hal penegakan hukum pajak. Ia mengumumkan rencana untuk memburu sekitar 200 penunggak pajak kelas kakap yang kasusnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Pesannya jelas, tidak ada toleransi bagi pengemplang pajak yang merugikan negara. Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam upaya mengamankan penerimaan negara. Ketiga, ia membuka wacana pemberian insentif fiskal yang pro-rakyat. Purbaya melontarkan ide untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Tujuannya adalah untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang sempat tertekan. Selain itu, ia juga berencana menghapus utang macet di bawah 1 juta rupiah milik masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini diharapkan bisa membersihkan catatan kredit mereka, sehingga mempermudah akses untuk mendapatkan pembiayaan seperti kredit pemilikan rumah atau KPR. Dan yang keempat, sebuah langkah yang sangat populis dan menunjukkan orientasinya pada pelayanan publik. Ia meluncurkan kanal pengaduan via WhatsApp yang diberi nama Lapor Pak Purbaya. Kanal ini dibuka bagi masyarakat dan pelaku bisnis untuk melaporkan segala keluhan, terutama terkait pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai yang sering menjadi sorotan. Ini adalah upaya nyata untuk mereformasi birokrasi dari dalam dan membuat Kementerian Keuangan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tentu saja, penunjukan Purbaya dan gebrakan-gebrakan awalnya ini disambut dengan beragam pandangan. Banyak pihak, terutama dari kalangan pengusaha dan masyarakat, memuji keberanian dan kecepatan tindakannya. Langkah-langkahnya dianggap sebagai angin segar yang bisa langsung memompa likuiditas dan daya beli. Namun, dari sisi lain, kritik juga datang. Beberapa ekonom senior menyoroti pengalamannya yang dinilai masih minim dalam mengelola kebijakan fiskal negara secara keseluruhan, yang cakupannya jauh lebih kompleks daripada memimpin LPS atau sebuah korporasi. Gaya komunikasinya yang belak-belakan juga dinilai kurang luas, terutama saat berhadapan dengan parlemen atau DPR, yang membutuhkan lobi-lobi politik yang lebih halus. Meski demikian, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah Purbaya merupakan seorang teknokrat tulen yang sangat paham persoalan di lapangan. Ia memiliki visi yang jelas, mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara mengoptimalkan peran instrumen fiskal dan sektor keuangan secara agresif. Purbaya Yudisadewa, sang insinyur yang menjadi doktor ekonomi, dengan latar belakang unik dan kebijakan koboynya, kini menjadi nahoda baru keuangan Indonesia. Ia adalah tokoh kunci yang akan menentukan arah kebijakan fiskal dan masa depan perekonomian negara di bawah pemerintahan yang baru. Apakah gebrakan-gebrakannya akan berhasil membawa Indonesia melompat lebih tinggi? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Nah, itu dia ulasan lengkap kita mengenai sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian optimis dengan gaya kepemimpinannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.